Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cherry Kurnia Fajriati, saya mahasiswi Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Asafiyah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang secara singkat apa itu karbohidrat. Oke, let's go. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Nah, karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Senyawa organik terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, dengan perbandingan 1 atom karbon, 2 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 3 jenis, monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ada 2, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida terdiri dari triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Struktur monosakarida terdiri dari gugus aldehid atau keton dengan 2 atau lebih gugus hidroksil. Monosakarida yang memiliki gugus fungsional aldehid disebut dengan aldosa, sedangkan yang memiliki gugus keton disebut ketosa. Aldosa paling sederhana adalah gliseraldehid yang terdiri dari 3 atom karbon, sedangkan ketosa yang paling sederhana adalah dihidroksiaseton. Atom C pada monosakarida biasanya berupa C chiral sehingga monosakarida memiliki stereoisomer. Oleh sebab itu, monosakarida memiliki enantiomer dan epimer. Enantiomer adalah stereoisomer yang merupakan bayangan kaca dari suatu molekul. Berdasarkan sifat stereoisomer, molekul monosakarida dibagi menjadi 2, dextro dan levo. 2 jenis gula yang memiliki perbedaan pada satu atom karbon spesifik dinamakan dengan epimer. Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Disakarida merupakan hasil kondensasi 2 unit monosakarida. Disakarida terdiri atas 2 molekul monosakarida yang terikat dengan ikatan glikosidik. Di sini ada beberapa contoh disakarida, bisa dilihat di dalam tabel. Trisakarida merupakan hasil kondensasi 3 unit monosakarida. Kalau trisakarida 3, maka tetrasakarida terdiri dari 4 unit monosakarida. Polisakarida merupakan jenis karbohidrat kompleks yang terdiri atas unit monosakarida yang terikat dengan ikatan glikosidik. Secara nomenklatur, polisakarida dibagi menjadi 2, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida adalah polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang sama, sedangkan heteropolisakarida terdiri atas unit monosakarida yang berbeda. Polisakarida yang berfungsi sebagai bahan makanan cadangan yaitu pati dan glikogen, sedangkan pembentuk struktur molekul yaitu kitin dan selulosa. Polisakarida yang berfungsi sebagai bahan makanan cadangan yaitu pati dan glikogen. Pati merupakan senyawa cadangan pada tumbuhan yang terdiri atas unit glukosa. Pati terdiri atas 2 komponen homopolisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin. Susunan komponen tersebut dalam tumbuhan yaitu 10-30% amilosa dan 70-90% amilopektin. Selain pati, tadi ada glikogen. Glikogen merupakan jenis polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan makanan pada hewan. Komposisi glikogen pada liver adalah 10%, sedangkan dalam otot 1-2%. Struktur glikogen sama dengan amilopektin, tetapi memiliki 8-12 cincin residu pada cabang yang terikat pada 1-6. Pembentuk struktur molekul yaitu kitin dan selulosa. Selulosa merupakan homopolisakarida yang terdiri atas 100-1000 unit beta-D-glukosa. Proses polimerisasi melalui proses kondensasi dengan ikatan glikosidik 1-4 antar molekul glukosa. Analisis kualitatif.
Berdasarkan reagen tes yang digunakan, analisis kualitatif karbohidrat dibedakan dalam 3 jenis sesuai dengan tipe reaksi yang terjadi, yaitu 1. Asam dehidrasi. Reagen ini akan menyebabkan karbohidrat mengalami dehidrasi dan membentuk furfural. 2. Reagen gula pereduksi. Biasanya reagen ini mengandung ion tembaga 2 dan dapat mereduksi karbohidrat, di mana ion tembaga 2 akan direduksi menjadi larutan tembaga 1 oksida. 3. Reagen kondensasi. Reagen ini mendeteksi adanya furfuran melalui proses adisi. Ini adalah daftar analisis kualitatif karbohidrat. Ini adalah diagram identifikasi contoh karbohidrat. Analisis kualitatif glukosa pada contoh biokimia seperti urin dapat dilakukan dengan menggunakan tes Tromer, tes Fehling, dan tes Nylander. Reaksi Tromer dan Fehling. Reagen yang digunakan pada tes ini adalah reagen Fehling yang dimodifikasi dengan reagen Tromer, di mana garam seknet akan bereaksi dengan bentuk antara yaitu CuOH2. Dengan bantuan pemanasan, reagen yang berwarna biru akan membentuk larutan kuning dan akan menjadi merah dengan pemanasan lanjut. Jika tidak ada glukosa dalam urin, maka warna reagen tidak berubah. Reaksi Nylander. Reaksi ini sangat sensitif dalam mendeteksi glukosa dalam kadar rendah hingga konsentrasi sekitar 0,5 gram per liter. Reagen Nylander yang mengandung garam bismut direaksikan dengan contoh yang mengandung glukosa dan dilakukan pemanasan dengan menggunakan penanggas air. Setelah beberapa menit, larutan akan semakin gelap, di mana glukosa akan mereduksi BiOH3 sampai terbentuk bismut bebas dan endapan warna hitam terbentuk. Reaksi Fischer. Glukosa, laktosa, dan karbohidrat yang memiliki gugus aldehid bebas atau aldosa, jika direaksikan dengan fenil, hidrazin dan dibantu dengan pemanasan akan membentuk ozazone yang berupa kristal dengan berbentuk spesifik. Analisis kuantitatif. Penentuan kadar gula dalam beberapa sampel biokimia dapat dianalisis dengan menggunakan instrumen spektrofotometri dan kromatografi. Beberapa contoh penentuan gula akan dijelaskan seperti di slide abis ini. Prinsip analisis ini berdasarkan pengukuran hasil reaksi oksidasi glukosa melalui proses enzimatis secara kolorimetrik. Dengan adanya oksigen, glukosa dioksidasi oleh glukosa oksidase menjadi asam glukonik dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida akan bereaksi dengan 4 klorofenol dan 4 amino antipirin dengan katalis peroksidase dan membentuk quinoneimine dan yang berwarna merah. Intensitas zat warna yang terbentuk memiliki proporsi yang sama dengan konsentrasi glukosa dan dapat diukur menggunakan spektrofotometer. Reaksi antara glukosa dan reagen dilakukan pada temperatur 37 derajat Celcius selama 15 menit agar reaksi enzimatik berjalan dengan sempurna. Penentuan kadar glukosa dengan reaksi Fehling secara titrimetri. Kadar glukosa dalam contoh urin dapat dianalisis dengan menggunakan prinsip reaksi Fehling. Reagen Fehling yang digunakan adalah CuSO4, garam seknet yang dicampurkan dengan larutan NaOH. CuSO4 pada reagen Fehling akan mengalami reduksi menjadi Cu2O, di mana 1 ml reagen Fehling setara dengan 0,005 gram glukosa. Prosedur analisis ini yaitu campuran 2,5 ml Fehling 1, 2,5 ml Fehling 2, dan 20 ml air terdistilasi dititrasi menggunakan contoh urin sambil dididihkan di atas pemanas. Warna biru pada larutan akan berubah menjadi warna hijau dan kemudian menjadi kuning. Ketika warna kuning menghilang, maka titik ekuivalen tercapai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.